Ya Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan memanggil kami dalam perayaan penuh sukacita ini. Kami tahu walaupun sedikit waktu saja yang akan kami pakai untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tapi biarlah itu akan menjadi pegangan bagi kami, melanjutkan hidup kami secara pribadi, keluarga, dan juga dalam persekutuan bergereja. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Terpujilah nama Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, panitia memberi tema kepada kita, kepada saya, untuk menjadi bagian perenungan kita adalah cerita kita dalam cerita Tuhan. Pembacaannya dari Yosua, kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-28. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-28. Sejemput kita semua berdiri. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Allah, kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikhem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sebab sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing yang milik pusakanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Kuat sedikit, shalom. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan hari ulang tahun reformasi ke-507.
Hari ulang tahun Gereja Masehi Injili Timur yang ke-77 dan penutupan bulan keluarga sekaligus pembukaan bulan lingkungan hidup. Jadi besok Gemit sudah masuk di bulan lingkungan hidup. Hari ini secara umum tema Gemit itu adalah gereja merayakan kasih dan mewujudkan perdamaian. Gereja merayakan kasih dan mewujudkan perdamaian. Panitia hari raya, cek panitia hari raya gerejawi, kemudian itu membuat ini sedikit lebih mengerucut, yaitu cerita kita, cerita keluarga kita di dalam keluarga Allah, di dalam cerita Allah, di dalam cerita Tuhan. Saudara-saudara, malam hari ini atau sore sampai malam kita ada di sini, sebenarnya tema utamanya adalah kita berkumpul untuk bernyanyi memuji Tuhan. Kita hanya mau menyanyi bersuka cita, membuat perayaan-perayaan. Firman Tuhan akan menjadi bagian kita tetapi tidak terlalu panjang. Tapi biarlah walaupun hanya sedikit, kurang lebih 20 menit. Tapi biar itu akan menjadi sesuatu yang menolong kita menggabungkan dua tema yang besar di 4 hal yang ada dan kita rayakan hari ini. 1, HUT Reformasi ke-507. 2, hari ulang tahun Gemit ke-77. 3, penutupan bulan keluarga Gemit. Dan yang keempat, pembukaan bulan ekologi. Pembukaan bulan ekologi Gemit. Nah, saudara-saudara, dalam semangat tema di Gemit punya yaitu gereja merayakan kasih dan mewujudkan perdamaian, ditambah dengan kisah kita di dalam kisah Allah, kisah Tuhan, cerita kita dalam cerita Tuhan. Lalu saya menolong kita bersama-sama untuk merenungkan bahwa bagian pembacaan kita kan dari kisah tentang Yosua dan keluarganya. Yosua di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan, dan Yosua sebagai orang yang melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Musa sebagai satu bagian panjang dari kisah penyelamatan Allah kepada umat manusia. Karena itu saudara-saudara, di bagian pertama waktu kita sangat sedikit, dan karena itu saya ingin langsung pada poin-poinnya, yaitu 1, apa yang kita rayakan. Hari ini kita bersama-sama di sini untuk kita merayakan apa? Kita merenungkan apa dalam cerita Tuhan yang kita ingin rayakan hari ini di sini. Saya ingin mengatakan bahwa yang kita rayakan hari ini adalah kita merayakan peristiwa kasih. Peristiwa yang penuh kasih. Kasih di mana Tuhan menepati janji-janjinya supaya kita tidak mendapat binasa. Kalau begitu bagaimana dengan urusan keluarga dan cerita kita? Tuhan itu berjanji menyertai setiap orang di dalam nikah dan dalam keluarganya. Tuhan janji. Kalau Tuhan janji, sekarang renungkanlah apakah janji Tuhan itu masih nyata di dalam keluargamu. Kalau kita pakai narasi dari teman-teman panitia bahwa cerita keluarga kita dalam cerita Tuhan itu pasti cerita baik toh. Pertanyaannya, seberapa tahun menikah? 10 tahun pendeta, ceritanya lebih banyak cerita baik kok cerita rusak. Karena itu yang kalau kita bikin perayaan di situ. Saudara tahu bahwa kalau Tuhan sudah bikin cerita baik di dalamnya, waktu kita masuk dan bikin cerita-cerita itu menjadi cerita rusak, maka kisah itu kisah yang repot sebenarnya. Kisah kita dalam cerita Tuhan adalah kisah yang repot kalau tidak sejajar dengan apa yang menjadi gambaran kisah Tuhan kepada kita. Pak Pendeta jelaskan sedikit kok kasih Tuhan itu kemana, supaya kalau kami merenungkan peristiwa ini kami tahu bahwa ini penting. Kasih Tuhan itu saudara-saudara yang paling penting itu begini. Kita menikah suami istri itu ceritanya adalah orang dua saling mencintai. Orang tua dan anak ceritanya sama, saling mencintai.
Tetapi kenapa dasar hidup keluarga Kristen adalah kasih Tuhan, bukan dasar cinta kasih kita yang dijadikan sebagai dasar. Tetapi dasarnya ada pada cinta kasih Tuhan. Jawabannya adalah kasih Tuhan itu satu, penuh dengan pengorbanan. Penuh dengan pengorbanan. Saudara, renungkanlah dalam keluarga kita ada pengorbanan, kok tidak? Bahkan puncak dari pengorbanan itu Tuhan memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Kedua, kasih Tuhan itu penuh dengan penerimaan kekurangan kita. Penerimaan keterbatasan kita, bahkan penerimaan pemberontakan kita kepada Tuhan. Itu masih ada di keluarga kita, kok tidak? Ketiga, kasih Tuhan yang menjadi dasar adalah kasih yang penuh pengampunan. Kasih yang penuh apa? Pengampunan. Saudara tahu, tidak ada seorang istri pun yang ditugaskan khusus untuk memuaskan kehidupan suaminya. Tidak ada seorang suami yang khusus diciptakan memuaskan kehidupan istrinya. Sekarang siapa mau kasih puas, siapa puhati. Kalau tiap hari dan dua minta untuk dipuaskan. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang terpaksa diam berhari-hari. Ada yang tidak setuju dengan banyak keputusan pasangan. Anak-anak tidak setuju dengan keputusan orang tua. Orang tua tidak setuju dengan banyak hal yang dilakukan oleh anak-anak. Tetapi kekecewaan itu mesti kemudian diselesaikan dengan satu kata yang penting tadi dalam kisah pengampunan itu. Masih ada kok pengampunan dalam keluarga kok. Itu yang harus kita rayakan. Jadi kalau hari ini kita rayakan pengampunan. Itu kisah yang baik dalam kisah kita dalam cerita Tuhan. Itu hal pertama perenungan kita. Perenungan yang kedua, saudara-saudara, dalam hari bahagia ini adalah ketika Yosua mengambil sebuah sikap. Kamu harus mengambil sikap. Beribadah kepada Allah yang nenek moyangmu sembah. Atau beribadah kepada Tuhan. Tapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara tahu, cerita kita dalam cerita Tuhan. Kita mulai dari kisah bangsa Israel. Ada 430 tahun orang ada di Mesir di tanah perbudakan. Sekarang Tuhan menjanjikan kamu akan masuk negeri yang penuh dengan kelimpahan madu dan susu di sana. Sekarang itu kisah Tuhan. Ada Mesir di sini, ada Kanaan di sini. Tetapi yang kemudian terjadi dalam perjalanannya adalah kisah-kisah dari bangsa Israel. Kisah-kisah dari keluarga-keluarga. Kisah-kisah dari suku-suku. Kisah-kisah itu saudara melukiskan sesuatu yang luar biasa. Karena pada akhirnya kisah yang utuh Mesir ke Kanaan justru tidak dicapai oleh kisah dari keluarga-keluarga, kisah dari pribadi-pribadi. Hanya 2 orang yang bisa masuk dan menceritakan secara utuh kisah dari Mesir ke Kanaan. Kenapa hal itu terjadi, saudara-saudara? Karena setelah Tuhan siapkan cerita dari Mesir ke Kanaan, Tuhan kasih kepada kita dalam tanda petik kebebasan. Anda memilih. Dan sekarang Yosua memilih. Kamu mau beribadah kepada siapapun silakan. Tapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bangsa ini kemudian bilang, tidak, kami juga beribadah kepada Tuhan. Tapi tolong katakan sesuatu, kenapa kamu mau beribadah kepada Tuhan? Mereka berefleksi, Tuhanlah yang telah memimpin kami keluar dari Mesir tanah perbudakan ke Kanaan, negeri yang penuh dengan susu dan madu. Sikap kita itu ibarat motor, saudara. Waktu kita beli motor itu kan ada gas, ada rem, ada ban, ada velg, ada semua-semua. Kita ambil keputusan mau box dengan berapa. Tikungan yang di BI lama itu kita mau ambil dengan berapa? Mau ambil 120, silakan. Lingkar di muka katedral itu kita mau
berapa dia pun kecepatan? 120 silakan. Karena kita yang keputusan toh. Tidak mungkin bilang beta bawa motor tapi don di sebelah yang gas kok akhirnya beta pun gas iko kan, so kita yang gas. Dan saudara tahu ada konsekuensinya. Bok licin itu kalau kita ambil yang 120, rumah sakit tunggu. Kaki luka, kaki patah yang di. Jadi Tuhan setelah dia bikin sebuah semacam cerita dari Mesir ke Kanaan, terus dia bilang, coba kamu mainkan. Saudara tahu, kalau saudara ikuti banyak drama, fragmen yang dimainkan oleh anak-anak kita, apalagi anak-anak wilayah timur ini, wahai. Kalau kisah-kisah pemeran-pemeran antagonis itu tidak perlu latihan. Pokoknya yang mabok, judi, bakalai, ribut, babongka, itu dorang tidak latihan. Wih, macam menjiwai sekali dorang itu. Itu kalau kisahnya kisah yang antagonis, yang jelek-jelek. Tapi kalau kisah misalnya Bapa yang rendah hati, itu dia latihan berkali-kali, berbulan-bulan. Bahkan dia sudah kelihatan rendah hati dalam itu cerita pun ada yang bakorek. Karena lebih kelihatan dia pun kesombongan, bukan rendah hati. Kisah yang baik-baik itu kita sulit untuk menjalani. Tapi kisah-kisah rusak itu kok kita punya gampang sekali. Gampang sekali. Wih, kan adegan-adegan yang misalnya ada minuman keras apa itu. Yang pemain dong itu dong sepakat. Jangan taruh teh. Bikin malu-malu sah. Itu mesti yang batu-batu keras. Supaya dong batu-batu kalau tergoyang itu alamiah. Nah, itu Jadi kita yang ambil keputusan menyelesaikan cerita bersama dengan Tuhan sampai di sana atau tidak. Itu sudah kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Saya ingin sampaikan kepada kita begini. Waktu kita membaca peristiwa sukacita, kita membaca bahwa Gemit itu 77 tahun, reformasi 507 tahun. Penutupan bulan keluarga dan pembukaan tahun ekologi. Apa yang ingin kita katakan hari ini di sini berkaitan dengan pembacaan yang kita baca. Membaca Yosua 24, orang selalu menaruh perhatian pada ayat yang ke-15. Tapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu menjadi sesuatu yang dia masuk pada kategori wajib. Bangsa Israel itu dipanggil keluar dari Mesir, itu panggilan pertama, keluarlah untuk beribadah pada Tuhan. Selanjutnya kisah-kisah itu didekatkan pada kisah tentang ibadah. Mari kita berefleksi saudara-saudara, berapa banyak kali kita menyiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Secara pribadi, secara keluarga dan dalam kebersamaan. 52 minggu ini, hari Minggu, 52 hari Minggu, kita ada bolos berapa kali, ada penuhi berapa kali. Ibadah. Saya punya catatan tersendiri karena di beberapa tempat saya pernah alami. Ketika kita ikut sebuah ibadah, nanti MC itu dengan luar biasa kasih tahu kita bilang begini, saudara-saudara kita akan masuk dalam ibadah. Jadi dong sebut misalnya acara ada 4 kayak sekarang, perayaan ini itu dan lain sebagainya. Sebagai orang beriman, kita akan menyatakan semua syukur kita bersama-sama dalam ibadah.
Dan ibadah singkat ini akan dipimpin oleh Pendeta Yandi. Saya tanya, ibadah apa? Singkat. Kalau memang ibadah kita mau kesingkat dan tidak usah ibadah, langsung doa makan saja. Langsung doa. Tidak ada resepsi singkat, itu tidak ada. Perayaan singkat tidak ada. Tapi ibadah itu MC dong suka tambah ibadah singkat. Ibadah singkat supaya pendeta jauh lama-lama, karena dong mau yang panjang, yang putar ke kiri, putar ke kanan. Nah, ibadah tuh kok kemudian kan itu terjadi beberapa kali toh, beberapa kali. Ada satu kejadian lagi pas mau Natal, orang sampaikan kepada saya ada 3 bulan sebelumnya. Terus saya pergi ke pimpin ini, dong ada sekitar 5.000-6.000 orang ada. Pas saya gugup lihat orang banyak ini, kok bangun mulai pas doa, baca firman, buka Alkitab, baca habis. Pas amin begini, ketua panitia datang korek peta bilang begini, khotbah jangan lama Bapak karena kita mau acara. Saya bilang kenapa? Khotbah jangan lama. Lebih langsung. Jadi kok ibadah kok tidak penting ya. Khotbah kok tidak penting. Lalu kita mau acara apa? Saya bilang Bapak, waktu Bapak kasih tahu saya itu, saya setengah mati. Berpikir ini mau khotbah apa ini? Menggumuli, berdoa, siapkan. Sampai sini lihat begini banyak, saya gugup ini. Terus Bapak datang tolong saya pun gugup ini. Dia bilang, khotbah jangan terlalu lama. Saya langsung kasih tahu jemaat. Jemaat ini, Bab Tua bilang kita khotbah jangan terlalu lama. Woi Bab Tua mangkali marah beta juga, tapi biar kita sampaikan itu toh. Karena serba salah juga. Kita khotbah lama orang omong, khotbah terlalu cepat. Tain pendeta dong. Data omong 10 menit, 15 menit pulang. Kau tuh sanda apa-apa. Kita juga pusing ini. Lama juga salah, cepat juga salah. Jadi poin saya di yang ketiga itu adalah cerita kita tuh salah satu cerita adalah cerita ibadah. Coba masing-masing orang coba cerita dia pun cerita ibadah di rumah Karmana. Bolehkah sebentar panitia kasih kesempatan? Ini tidak boleh tapi beta pakai betul kalimat ini. Bolehkah coba panitia kasih kesempatan tiap-tiap keluarga yang duduk di sini bangun kok cerita sedikit dong pun cerita ibadah di rumah tuh Karmana. Anak-anak dong su baca Alkitab sampai di Kejadian pasal 2 kok. Atau Karmana, berbagi-bagilah cerita tentang ibadah. Karena kenapa saudara? Karena jangan sampai satu saat ibadah bisa menjadi beban bagi orang-orang tertentu. Kita beribadah itu menjadi beban, orang tidak ikut. Saudara tahu, ini yang kemarin COVID, kau potong mus ibadah di rumah itu. So kembali pergi gereja juga yang lain lanjut terus di rumah. Dong bilang ais namanya juga kan Tuhan su atur begini lah kau tomo Karmana boto su tua-tua biar boton di rumah sa. Yang beta heran ibadah di rumah dia tidak bisa datang gereja karena tahu sendiri teh boto son tahu orang itu. Tapi pesta dia hadir. Itu juga aneh sebenarnya itu. Masa datang di gereja tidak bisa tapi pesta itu lebih bakar rumun itu. Lebih dekat-dekat tuh di pesta itu. Di gereja boten sana cipika-cipiki itu. Itu kaki kiri kanan kiri. Di pesta haji sehat kopo Karmana po ji apa kabar itu di pesta begitu. Ini dari kita pun refleksi kali ini gereja mus ibadah terus mus ibadah. Rajin-rajin ibadah. Kalau kita tidak beribadah bahaya karena sumlainya atau tadi beta pun pengalaman tadi orang suruh ibadah singkat, suruh khotbah lama. Pengalaman lain kan mengatakan kalau kita doa syukur, ibadah syukur begitu tetangga don deka-deka sah dengan itu tanpa ibadah.
Tapi dong belum pi. Istri bilang, papa mari sudah, su ibadah. Dia pun suami bilang, masih ibadah. Nah dia pun suami mau pi pas apa? Kita juga mengalami berkali-kali waktu ibadah orang sedikit. Pas makan jadi banyak. Jadi ini panggilan beribadah atau panggilan makan. Itu jadi refleksi kita lagi. Supaya kita tahu bahwa oh ibadah ini masih penting kok. Masih penting kok. Itu belum terhitung lagi. Ada yang lain-lain saudara. Ini kita semua berefleksi ini. Beta pimpin beberapa syukur pembangunan gedung ibadah. Apalagi Agape juga sementara bangun gedung ibadah toh. Ada orang ini yang ibadah ini selalu ada alasan untuk dong pi luar. Jadi nanti dong duduk sedikit dong keluar. Saya tanya dong. Ada yang biasa pas ibadah dong keluar ada pendeta. Dong keluar kau bikin apa? Separuh keluar kau merokok, separuh keluar. Saya bilang begini, untuk apa kita bikin gereja bagus-bagus, itu duduk di luar. Itu sama dengan silakan masuk duduk di luar. Kan karena kau begini, su bikin habis duduk diam-diam di situ. Kau mau keluar bikin apa? Nah, duduk di dalam supaya ikut ibadah. Ada 1-2 kelompok kaum bapak penyanyi bagus. Dong dari tidak mau menyanyi sampai semua menyanyi, su bagus. Tapi dong pun kurang bagus satu itu. Ada dong tidak datang, dong kirim pesan duluan pihak anak-anak. Ini kasih tahu pendeta, kami setelah khotbah karena yang lain dong masih siap. Oke, kita ikut. So habis potong kasih kesempatan vokal grup dari kaum bapak ini. Habis dia menyanyi, habis itu dia pulang. Jadi dia datang apa? Dia datang apa ini? Ibadah itu utuh dari awal sampai akhir. Jangan setengah-setengah. Weh, dapat setengah-setengah itu bahaya. Dia mesti utuh. Saudara bayangkan kalau saudara tidak fokus dalam satu ibadah baru. Saya paling senang lihat di Agape ini kalau kita bilang baik Bapak Ibu saudara-saudara. Pulanglah ke dalam hidup dan tugasmu dengan selamat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Beta lihat ada di atas 30% itu siap tangan begitu. Padahal tadi beta tahu dia tidak duduk di dalam. Tapi kalau kita bilang terimalah berkat Tuhan, dia supaya apa? Itu supaya apa? Jadi refleksi kita di ini bulan keluarga, di reformasi dan apa ini kan, mari kan, ini kan di teks yang kita baca itu tentang ibadah toh. Nah, kita punya ibadah tuh setengah-setengah kok utuh-utuh. Itu belum termasuk yang datang terlambat. Bayang, kok pun sadiki lah kita pu waktu-waktu ibadah itu. Sudah datang terlambat, duduk sedikit keluar, terima berkat baru muncul. Nah, sampai 1,5 jam kok tidak, dan sampai tidak sampai. Oi, kenapa kamu terlambat? Oi, pendeta namanya bottom bumper pagi susah sekali dengan anak-anak dong. Aduh. Mau anak ko mama mantu ko sama sebetulnya mesti korek satu. Terus beta baru nonton ada video satu itu pendeta bilang begini. Orang yang suka alasan-alasan datang ke gereja kok terlambat itu orang macam tidak pernah berangkat sah. Tidak pernah terbang di mana-mana. Saya pikir juga betul ya, dia pun penjelasan itu ringan dengan contoh yang gampang sekali. Pernah berangkat kok? Pernah? Yang pernah. Misalnya pi Surabaya pernah? Oke. Layan jam berapa? 6.15. Ada yang pernah pi 6:30? Pesawat kan 6.15. Ada yang pernah pi 6:30? Rata-rata pi jam berapa? 5 tuh. Bahkan malam dia su check in online memang.
Supaya hati itu berani terlambat sedikit. Lu terlambat bapak dan mama dia terasa juga tua. Mungkin satu kali waktu mesti ibadah sambil jalan-jalan ke Surabaya. Nah, itu pasti kita tidak terlambat itu. Pasti kita akan hadir dengan baik-baik semua. Mari kita, ini refleksi kita bersama. Saya pun refleksi sendiri, saudara-saudara masing-masing. Kita berefleksi supaya karena ibadah itu menjadi sebuah refleksi kita. Utuh atau tidak kita pun ibadah. Saya berjuang untuk berefleksi. Yang pendeta ya dipimpin ini. Jangan sampai kan dia pendeta. Sandi dia berkhotbah, dia pimpinan dia hadir. Jangan sampai dia sebenarnya pemalas juga. Saya juga renungkan ulang-ulang ini barang. Untuk saya diri ini. Nah, mari kita sama-sama renungkan untuk berikut. Kalau kita sudah apply bapak-bapak. Aku dan seisi rumahku. Yosua berdiri atas nama keluarga. Saya dan seisi rumah. Beribadah kepada. Jadi kalau saya berdoa kepada Tuhan. Saya pun anak, saya pun pembantu. Semua akan berdoa kepada Tuhan. Saya dan seisi rumah. Nah ini bapak-bapak dong berani bangun kau bilang. Saya dan seisi rumah akan beribadah kepada Tuhan. Mulai kapan? Mulai reformasi ke 508. Tahun depan. Kita kuju dia tidak sampai tahun depan. Jadi yang sekarang sudah kita mulai. Tuhan memberkati kita. Selamat merayakan reformasi 507. HUT Gemit ke 77. Penutupan bulan keluarga dan pembukaan tahun ekologi, bulan ekologi Gemit. Biar kita sama-sama bisa menikmati semua dengan baik. Mulai tanggal 1 itu bulan ekologi, lingkungan hidup. Ini Bapanas toh, karena pohon-pohon dong semua kita lihat. Ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh. Pohon sepe sudah mulai berbunga. Ya ini kita berefleksi semua tentang alam semesta yang Tuhan percayakan bagi kita tinggal di dalam. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sangat-sangat bersyukur kepadamu untuk kesempatan kami beribadah bersama, mendengarkan firman-Mu, dan kami bersuka cita bersama dalam perayaan 507 Reformasi 77 Gereja Masih Injili Timor, penutupan bulan keluarga dan pembukaan tahun bulan lingkungan hidup Gemit. Terima kasih banyak Tuhan, berkati kami semua, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan atas kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.